Sao Chen, hati-hati, nak, Qin Chen. Mata semua orang tiba-tiba melebar, mereka berteriak kaget dan marah, dan mereka semua ingin bergegas, tetapi mereka tidak dapat melakukannya tepat waktu. Kekuatan ruang ini begitu cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Serangan yang dapat menghancurkan segalanya ini telah tiba di depan Qin Chen. Merasakan kekuatan luar angkasa yang mengerikan, Qin Chen tiba-tiba merasakan sedikit keganasan di hatinya. Guntur ilahi penghakiman. Raungan marah terdengar, dan dalam sekejap, seluruh tubuh Qin Chen diselimuti oleh guntur yang tak ada habisnya, dan gelombang petir seperti lautan mekar dari tubuhnya, seperti ular guntur yang tak berujung, menyembur keluar dalam sekejap. Qin Chen tiba-tiba maju bukannya mundur. Dia menginjakkan kaki kanannya ke tanah dan naik ke langit untuk menghadapi kekuatan luar angkasa yang mengerikan ini. Cahaya guntur yang tak berujung bertabrakan dengan kekuatan ruang luas di depannya. Faktanya, dengan kendali Qin Chen atas dunia kekacauan, meskipun kekuatan ruang luar biasa cepat, dia masih memiliki kesempatan untuk menghindar. Di sini, ruang dan waktu berada di bawah kendalinya, tetapi Qin Chen tidak mengelak karena dia tahu dia tidak bisa mengelak sama sekali. Begitu dia menghindar, meskipun dia bisa lolos dari serangan kekuatan luar angkasa ini, dunia kekacauan pasti akan diledakkan oleh kekuatan luar angkasa ini. Pada saat itu, Sisi dan yang lainnya akan tamat. Oleh karena itu, pada saat ini, Qin Chen hanya bisa secara tidak sadar mengaktifkan kekuatan terkuatnya, yaitu kekuatan guntur ilahi penghakiman, untuk dengan liar melawan kekuatan ruang ini. Dengan keras, guntur meledak dan lautan menyapu. Guntur tak berujung, mekar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, bertabrakan dengan kekuatan ruang luas di depan semua orang, menyebabkan ledakan tak berujung dalam sekejap. Suara ledakan terus melewati kehampaan, dan dunia kekacauan terus membuat gemuruh dan ledakan. Gouwa dan yang lainnya terlempar dalam ledakan tersebut, dan darah muncrat dari mulut mereka, dan mereka jatuh dengan keras ke tanah. Tuan Chen, ucap mereka semua tidak peduli tentang hal lain dan buru-buru mengangkat kepala dan menatap Qin Chen dengan ngeri. Dalam kehampaan, Qin Chen terlihat menghadapi kekuatan ruang yang mengerikan. Petir dan kekuatan ruang terus-menerus terjerat, dan kedua belah pihak benar-benar mencapai keseimbangan tertentu. Kekuatan ruang terus meresap ke dalam tubuh Qin Chen, dan darah muncrat dari tubuh Qin Chen. Jika bukan karena kekuatan guntur ilahi penghakiman yang membungkus tubuhnya, Qin Chen akan terkoyak oleh kekuatan tersebut. Sao Chen, di bawah pohon iblis 10.000 dunia, Qiansu dan yang lainnya tampak ngeri. Mereka naik ke langit satu persatu dan bergegas menuju Qin Chen dengan gila. Qiansu, jangan, ucap Qin Chen menoleh, berlumuran darah, berkata dengan kaget dan marah, dan membuka mulutnya untuk memuntahkan darah. Saat ini, hampir tidak ada bagian tubuhnya yang utuh, ada luka dan darah di mana-mana, dan organ dalamnya terkoyak oleh kekuatan ruang yang mengerikan ini. Tapi dia tetap bergeming, menghalangi serangan mengerikan ini bagi semua orang, tanpa mundur sedikit pun. Gelombang kekuatan luar angkasa yang mengerikan masih memenuhi udara. Qin Chen seperti batu, berdiri di kehampaan, bertarung sampai mati. Dia tidak boleh membiarkan kekuatan luar angkasa apapun lolos. Setelah menyebar, tidak ada seorang pun di seluruh dunia kekacauan ini yang dapat menolaknya kecuali dia. Tapi bagaimana Qiansu dan yang lainnya bisa menolak untuk maju? Masing-masing menangis, dan esensi dalam tubuh mereka segera terbakar, berubah menjadi terik matahari. Mereka ingin mengorbankan diri mereka untuk melawan kekuatan luar angkasa yang mengerikan ini demi Qin Chen. Qiansu, kamu berhenti. Ucap Qin Chen hatinya setajam pisau, dan dia berkata dengan ngeri. Pada saat yang sama, dia menoleh untuk melihat Kaisar Yuming dan meraung, Yuming, hentikan mereka sebelum kamu mengambil tindakan. Menghadapi tatapan marah Qin Chen, Kaisar Yuming gemetar di dalam hatinya. Pada saat ini, dia, mantan 4 kaisar besar, tidak berani menatap langsung ke mata Qin Chen. Dia buru-buru mengaktifkan sumber sisa jiwa dan langsung menghentikan Qiansu dan yang lainnya. Selain itu, sumber Kaisar Yuming turun secara langsung dan berubah menjadi ladang es, mengembun untuk menghalangi pergerakan Qiansu dan yang lainnya, serta memadamkan sumber pembakaran mereka. Kaisar Yuming, apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda menghentikan kami? Ucap Qiansu dan yang lainnya mengubah warna mereka dan berkata dengan kaget dan marah. Semuanya, saya tidak bersikeras untuk menghentikan Anda. Ini adalah jantung luar angkasa.
Jika Anda dapat menghentikan serangan kekuatan luar angkasa, saya tidak akan menghentikan Anda bahkan dengan risiko menyinggung Qin Chen. Namun, di depan dari jantung ruang ini, bahkan kekuatan guntur ilahi penghakiman Qin Chen tidak dapat sepenuhnya melawan. Jika Anda naik ke sana, Anda akan mati, yang sama sekali tidak ada artinya. Ucap Kaisar Yuming berkata dengan cemas. Jantung luar angkasa, apa sebenarnya itu? Ucap Qian Sudan yang lainnya tampak pucat dan berkata dengan gemetar. Jantung luar angkasa dibentuk oleh kondensasi daur ruang secara ekstrim. Dari segi kekuatan, setara dengan konvergensi daur ruang di alam semesta. Terlebih lagi, alam semesta ini tidak sebanding dengan alam semesta asli manapun di lautan alam semesta luar. Ini setara dengan versi lemah dari dunia bawah dan alam lain yang dipadatkan dengan segala ruang. Ucap Kaisar Yuming berkata dengan jantung berdebar. Ekspresi Qian Sudan yang lainnya tiba-tiba berubah, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menekan jantung luar angkasa ini? Wajah Kaisar Yuming menjadi pucat, saya tidak tahu. Jika saya dapat membentuk kembali tubuh saya akan mampu menahan kekuatan ruang ini. Tapi sekarang saya hanyalah sisa jiwa, dan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi jangan khawatir, saat ini, jantung spasial ini hanya melepaskan ledakan kekuatan spasial, dan belum sepenuhnya meledak. Dan guntur ilahi penghakiman Qin Chen sangat mengerikan, dan itu adalah kekuatan tertinggi laut kosmik ini. Meskipun dia masih tidak dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya dari guntur ilahi penghakiman ini dengan tingkat kultivasinya saat ini, masih mungkin untuk menahan kekuatan ruang ini. Mohon berdoa sekarang agar jantung luar angkasa ini tidak terus menyerang, jika tidak. Sebelum Kaisar Yuming selesai berbicara, di ruang hampa di luar, kristal luar angkasa berbentuk berlian 361 derajat sepertinya merasa serangannya diblokir, dan mulai berputar dengan cepat. Kekuatan spasial yang aneh berkembang dari kristal luar angkasa berbentuk berlian dalam sekejap. Kekuatan spasial ini berubah menjadi bilah luar angkasa, memasuki dunia kekacauan lagi. Tidak baik, gumam Kaisar Yuming ekspresinya berubah drastis. Ini sudah berakhir. Jantung ruang ini tidak bisa mentolerir keberadaan apapun yang memprovokasinya dalam kehampaan ini, dan jelas tidak mau menyerah sampai ia menghancurkan dunia ini. Hati-hati, teriak Kaisar Yuming ketakutan dan marah, dan dia buru-buru bergegas maju untuk memblokir kekuatan spasial ini untuk Qin Chen. Saat ini, ia hanya dapat diperlakukan sebagai kuda hidup. Jika Qin Chen mati di sini, ia tidak akan dapat bertahan hidup sama sekali. Namun, ketika sisa jiwanya berani mendekati Qin Chen, ia terbang mundur dengan keras. Auranya menjadi lebih lemah lagi, dan jiwanya bergoyang. Dia hanyalah jiwa yang tersisa, dan telah terluka parah. Bagaimana ia bisa melawan kekuatan ruang ini? Apalagi melawannya. Bahkan Qin Chen dan kekuatan ruang yang dekat dengan guntur ilahi penghakiman tidak dapat melakukannya. Sudah berakhir, aku, Yuming, tidak akan mati di sini kan? Gumam Kaisar Yuming tampak getir. Kaisar Yuming menyaksikan dengan putus asa saat kekuatan ruang bergulir menuju Qin Chen, tetapi pada saat ini, tiba-tiba, di beberapa titik, sosok kurus tiba-tiba berdiri di depan Qin Chen. Itu adalah Xiao Xiao dan tiba di sini pada suatu saat, dia membuka tangannya dan berteriak keras pada kekuatan luar angkasa yang datang. Kamu tidak boleh menyakiti kakak. Suara lemah dan marah tiba-tiba muncul dari langit dan bumi, dan itu jelas, sederhana, dan penuh dengan emosi yang menyedihkan, dan itu ditransmisikan sekaligus. Xiao Xiao, cepat sembunyi, teriak Qin Chen cemas. Tubuh fisik Xiao Xiao sangat rapuh, bagaimana ia bisa menghalangi kekuatan ruang ini? Saya khawatir itu akan hilang dalam sekejap dan berubah menjadi ketiadaan. Tidak hanya Qin Chen, tetapi orang lain di dunia kekacauan juga mengubah warna mereka. Xiao Xiao, cepat kembali, ucap Gouwa berkata dengan ngeri dan bergegas ke depan dengan panik. Qin Chen memegang pedang karat misterius, mengertakkan gigi dan naik ke langit. Dengan gemuruh, air laut mati yang tak berujung melonjak di sekelilingnya dan menyapu ke arah gadis kecil itu dengan gila. Kamu tidak boleh menyakiti kakak. Ucap gadis kecil itu berdiri dengan bangga di kehampaan, tidak menyadari panggilan orang lain, dia tetap bergeming, matanya tegas, dan dia berteriak lagi pada kekuatan mengerikan dari ruang yang datang. Xiao Xiao, ucap Gouwa menangis dengan air mata di seluruh wajahnya. Pada saat ini, sebuah adegan yang membuat semua orang tidak percaya terjadi. Setelah mendengar kata-kata gadis kecil itu,
kekuatan ruang yang sangat besar runtuh seketika, seolah-olah berubah menjadi angin musim semi, berhembus ke tubuh gadis kecil itu, mengangkat rambutnya dan membelai tubuhnya. Seperti angin musim semi yang berubah menjadi hujan, dalam sekejap, semua kekuatan luar angkasa menghilang dan berubah menjadi nafas luar angkasa yang lembut, membungkus gadis kecil itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi dalam kehampaan dengan keintiman yang tiada taraf. Apa? Ucap semua orang tercengang, melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Dan ketika Qin Chen dan yang lainnya berada dalam krisis di dunia kekacauan. Di kolam Raja Hantu di luar, Wan Gu Mingzu dan yang lainnya juga menemui masalah. Air hitam pekat yang tak ada habisnya diserap oleh leluhur Wan Gu Ming dan Suan Gui Laomo, mengubahnya menjadi sumber terkuat di tubuh mereka. Itu juga menyembuhkan kerusakan asli di tubuh leluhur Wan Gu Ming. Akhirnya, setelah menyerap setengah dari air di kolam Raja Hantu, kerusakan fisik asli dari leluhur Wan Gu Ming akhirnya sembuh total. Tubuh fisikku akhirnya sembuh, ucap Wan Gu Mingzu membuka matanya dengan keterkejutan di wajahnya. Pada saat ini, leluhur Wan Gu Ming tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kehampaan di luar istana Raja Hantu, matanya perlahan menjadi gelap. Dia merasakan beberapa aura mengerikan mendekat dengan cepat. Setelah sekian lama, penguasa area terlarang akhirnya tiba. Ketika wajah Wan Gu Mingzu menjadi gelap, iblis tua Suan Gui di sampingnya juga merasakan aura ini. Dia mengangkat kepalanya tanpa sadar dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Tuan Wan Gu, penguasa area terlarang ada di sini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ucap iblis tua Suan Gui. Buru-buru menatap Wan Gu Mingzu. Terlepas dari identitas, status dan kekuatan, leluhur Wan Gu Ming jauh di atasnya. Apa yang bisa kita lakukan? Sekarang keberadaan Tuan Muda Chen tidak diketahui, tentu saja kitalah yang harus mengambil tindakan. Saya ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh orang-orang kuat di tanah terlantar ini. Ucap leluhur Wan Gu Ming mencibir. Hanya kita berdua, ucap Suan Gui Laomo terkejut, merasa sedikit panik di dalam hatinya. Dia tahu kengerian tanah terbengkalai. Jika para penguasa zona terlarang di tanah terbengkalai benar-benar bergabung, mereka berdua tidak akan cukup untuk mengatasinya. Meskipun leluhur Wan Gu Ming pernah menjadi bawahan Kaisar Agung, bagaimanapun juga, jiwanya tidak pernah pulih, dan tubuhnya hanya milik Raja Hantu Shen Ming. Berapa banyak kekuatan yang bisa dia berikan? Kenapa? Apakah kamu takut? Ucap Wan Gu Mingzu melirik Suan Gui Laomo. Tidak, ucap Suan Gui Laomo buru-buru menyangkal. Ingat, kamu sekarang berada di bawah komando Tuan Chen. Dengarkan perintahku dan jangan bertindak tanpa izin. Jika aku menyuruhmu melakukannya, maka kamu melakukannya. Ucap Wan Gu Mingzu dengan tenang melambaikan tangannya, berdiri tegak dari kolam Raja Hantu. Kekuatan kolam Raja Hantu yang bergulir dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya, memperkuat auranya. Pada saat ini, dalam kehampaan tak berujung di luar istana Raja Hantu, beberapa aura mengerikan menyapu dengan cepat, dan dalam beberapa tarikan napas, mereka telah mencapai langit di atas istana Raja Hantu. Udara suram di atas langit membuat istana Raja Hantu dengan cepat memasuki malam. Beberapa sosok keluar dari kehampaan yang tak ada habisnya. Ini adalah kelompok penguasa kawasan terlarang pertama yang tiba. Saya telah bertemu dengan Anda, Tuan. Banyak orang kuat dari area terlarang yang awalnya menjaga bagian luar istana Raja Hantu bergegas keluar satu demi satu, memberi hormat dengan mata yang saleh. Apa yang baru saja terjadi di sini? Ucap pemimpin utama dari area terlarang memandang ke istana Raja Hantu tidak jauh dari sana dan menyipitkan matanya. Tuanku, aura spasial yang menakjubkan tiba-tiba muncul dari dalam istana Raja Hantu. Di antara mereka, ada orang kuat di area terlarang yang buru-buru menjelaskan. Di antara kerumunan, Ming Dao dan Sa Gui tampak sedikit cemas saat mereka melihat ke dalam istana Raja Hantu. Setelah mendengarkan narasi kelompok orang ini, pemimpin zona terlarang mengerutkan kening. Saat berikutnya, sosok dari bayang-bayang keluar, membawa aura jahat, dan dengan cepat bergegas menuju istana Raja Hantu. Tiba-tiba, Wan Ganshizun, istana Raja Hantu ini adalah targetku. Kapan giliranmu untuk mengambil tindakan? Teriakan marah terdengar. Bersamaan dengan raungan, cahaya hitam yang mengerikan tiba-tiba menyapu dari kehampaan di kejauhan. Cahaya hitam ini mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, ia datang ke depan Wan Ganshizun dan memukulnya dengan keras.
Ekspresi Wan Gan Shizun berubah dan dia berbalik dengan cepat. Dua cakar hitam pekat tiba-tiba muncul di tangannya. Energi jahat yang tak terhitung jumlahnya melonjak di atas cakar tersebut, langsung menghalangi cahaya hitam yang mengerikan. Namun, aura niat membunuh yang menakjubkan melonjak dari cahaya hitam. Aura niat membunuh ini begitu dahsyat sehingga langsung merobek kekosongan di sekitarnya. Niat merobek yang mengerikan dengan ganas mengalir ke tubuh Wan Gan Shizun. Wan Gan Shizun terkejut, dan dengan keras, tubuhnya tiba-tiba meledak di bawah cahaya hitam ini dan berubah menjadi kelompok bayangan. Bayangan ini ternyata terdiri dari penggerek individu, dan semuanya berwarna hitam. Kekosongan di kejauhan kembali memadat menjadi sosok Wan Gan Shizun. Wan Gan Shizun mengangkat kepalanya dan melihat dengan marah ke tempat asal serangan itu, dan berkata dengan dingin, "Tuan Makam Kematian, apa maksudmu?" Wajah Wan Gan Shizun awalnya sangat suram, tapi sekarang menjadi lebih suram dan gelap. Master lain dari area terlarang juga menoleh dengan dingin dan menoleh dengan cemberut. Dalam kehampaan, sesosok tiba-tiba keluar. Energi kematian melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia mengenakan jubah panjang. Dia adalah penguasa makam kematian. Dia memandang semua orang dengan dingin dan berkata dengan dingin, "Kamu bilang apa maksudku?" Semuanya, Raja Hantu Shenming membunuh bawahanku. Secara alami, dia adalah musuhku. Sekarang, ada sesuatu yang tidak biasa di istana Raja Hantu miliknya. Tentu saja, aku akan pergi untuk menyelidikinya. Kamu mengikutiku sebelumnya, dan aku tidak mempedulikannya. Kenapa? Apakah sekarang kamu ingin mendahuluiku? Ucap penguasa makam kematian penuh dengan niat membunuh, memegang sabit kematian, dan menyapu bersih semua orang yang hadir. Momentumnya begitu kuat sehingga jika mereka tidak setuju, mereka akan mulai bertengkar. Tuan Makam Kematian, Raja Hantu Shenming adalah salah satu pemilik area terlarang di tanah terlantarku, dan dia juga salah satu mitra kami. Keluhan apa yang Anda miliki dengannya? Di antara Anda, kapan istana Raja Hantu ini menjadi milik pribadi pemakaman kematian Anda? Atau apakah Anda mengaku sangat kuat dan mengabaikan semua orang yang hadir? Ucap Wan Gan Shizun berkata dengan ekspresi dingin. Kata-kata ini membuat wajah semua pemilik area terlarang yang hadir menjadi gelap. Memang benar, meskipun penguasa makam kematian sangat kuat, tindakannya sebelumnya agak terlalu arogan, dan dia mengabaikan pemilik area terlarang lainnya yang hadir. Hehe, kenapa kamu begitu marah? Pada saat ini, suara tawa yang ganas terdengar di seluruh dunia. Di langit yang jauh, awan darah tak berujung melonjak. Awan darah ini pada awalnya tidak besar, tetapi setelah beberapa napas, menutupi langit dan matahari, berubah menjadi lautan darah tak berujung, menutupi jutaan orang. Di dalamnya, semua orang kuat di bawah lautan darah ini merasakan energi dan darah mereka melonjak, dan darah di tubuh mereka sepertinya tidak terkendali. Leluhur iblis darah. Ucap semua orang mendengus dingin dan langsung menekan ki dan darah di tubuh mereka untuk menghilangkan pengaruh pihak lain terhadap mereka. Hai teman-teman, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Apa kabar? Ucap leluhur iblis darah tertawa dengan ganas, dan lautan darah yang tak berujung menyatu, dengan cepat berubah menjadi sosok berdarah, berdiri di samping penguasa makam kematian. Leluhur iblis darah melirik semua orang, dan berkata sambil tersenyum, "Saya dipercaya oleh saudara Reaper untuk menangani keluhan antara dia dan hantu tua Shenming. Sekarang ada sesuatu yang aneh terjadi di istana Raja Hantu. Tidak peduli apa alasannya, seharusnya saudara Reaper yang akan menyelidikinya terlebih dahulu, jika memang ada yang mencurigakan. Kalian semua ada di tempat kejadian. Bukankah begitu?" Ucap leluhur iblis darah terkekeh, pusaran air berwarna darah mengalir di tubuhnya, seperti mata berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya, menatap semua orang yang hadir. Haha, saudara Suesa benar. Karena saudara Reaper ingin menyelidikinya terlebih dahulu, saya bisa menunggu saja. Pada saat ini, Guilong Guizu tiba-tiba tersenyum dan berbicara. Saudara Guilong, ucap semua orang menoleh. Melihat wajah Guilong Guizu yang tersenyum, semua orang mencibir dalam hati, kapan Guilong Guizu menjadi begitu mudah diajak bicara. Namun, mereka jelas juga tahu apa yang dimaksud dengan Guilong Guizu. Pada saat ini, jika mereka tidak bisa melakukan intervensi, tentu saja mereka tidak akan melakukan intervensi terlebih dahulu. Guilong Guizu mengangkat tangannya ke arah penguasa makam kematian dan berkata, "Saudara Reaper, silakan datang." Penguasa makam kematian mengetahui pikiran Guilong Guizu,
dia mendengus dingin dan berkata kepada leluhur iblis darah, "Saudara Suesa, ayo pergi ke sana dulu." Dalam satu langkah, kedua sosok itu mencapai langit di atas istana Raja Hantu dalam sekejap. Melihat istana Raja Hantu di bawah, tatapan ganas melintas di mata penguasa makam kematian. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menekan keras dengan tangan besarnya. Energi kematian yang tak ada habisnya mendidih dan melonjak dalam sekejap, menghancurkan seluruh istana Raja Hantu menjadi reruntuhan dalam sekejap. Kali ini, penguasa makam kematian tidak repot-repot berbicara omong kosong sama sekali, dan langsung menggunakan kekuatan magisnya yang mengerikan. Telapak tangan yang luas berubah menjadi lautan luas dan menghantam istana Raja Hantu di bawah dalam sekejap. Saat penguasa makam kematian mengambil tindakan, energi kematian yang bergulir berubah menjadi lautan luas yang memenuhi langit. Setiap energi kematian bagaikan pedang tajam yang mencapai langit, cukup untuk menghancurkan gunung, lautan, dan memusnahkan segalanya. Terakhir kali, dia melewatkan beberapa situasi karena dia terlalu berhati-hati. Kali ini, penguasa makam kematian secara alami tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Selama istana Raja Hantu hancur total, dia tidak akan percaya bahwa dia tidak dapat menemukan petunjuknya. Tuan makam kematian, kamu. Pada saat serangan ini terjadi, dari istana Raja Hantu di bawah, Jenderal Gui Kui dan yang lainnya terbang satu demi satu. Melihat serangan besar-besaran di atas kepala mereka, semuanya tampak jelek dan merasa ketakutan di dalam hati. Penguasa makam kematian sebenarnya ingin menghancurkan istana Raja Hantu miliknya. "Buka formasinya!" teriak Jenderal Gui Kui meraung. Formasi besar bangkit dengan ganas, membentuk pertahanan yang menakjubkan. Trik kecil, ucap penguasa makam kematian mencibir, dan dengan sedikit goyangan kekuatan di tangannya, formasi yang tak terhitung jumlahnya di bawah tiba-tiba mengeluarkan suara berderit di bawah energi kematian yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, formasi penjaga istana Raja Hantu muncul banyak retakan terbuka. "Tuan Xuan Gui," ucap Jenderal Gui Kui dan yang lainnya berteriak ketakutan pada kehampaan di sekitarnya. "Tuan makam kematian, hentikan." Sebuah suara dingin terdengar. Di mata Jenderal Gui Kui dan yang lainnya yang terkejut, sosok gelap tiba-tiba naik ke langit dari istana Raja Hantu di bawah, dan sebuah telapak tangan raksasa tiba-tiba memblokir serangan dari penguasa makam kematian. Dua kekuatan mengerikan bertabrakan, meletus dengan raungan yang mengejutkan, dan menahan serangan penguasa makam kematian. "Xuan Gui Laomo," ucap penguasa makam kematian mendengus dingin, matanya gelap. "Tuan makam kematian, bukankah kamu berjanji padaku untuk tidak berurusan dengan istana Raja Hantu lagi? Kenapa? Apakah kamu ingin mengingkari janjimu?" Ucap Xuan Gui Laomo berkata dengan suara dingin, momentumnya bergelombang. Di kejauhan, Guilong Guizu dan yang lainnya dengan santai melihat ke arah Xuan Gui Laomo, dengan ekspresi tenang, menonton pertunjukan di samping. Terakhir kali, karena iblis tua Xuan Gui, penguasa makam kematian pergi. Tetapi kemudian fluktuasi ruang khusus membuat semua orang mengerti bahwa istana Raja Hantu ini jelas tidak biasa. Tapi kali ini, semua orang kembali lagi, dan jelas bahwa mereka tidak akan pernah pergi hanya karena kata-kata Xuan Gui Laomo. Yang membuat semua orang bingung adalah entah kenapa, setiap orang selalu merasa aura iblis tua misterius di hadapannya tampak lebih kuat dari saat mereka melihatnya sebelumnya. Tentu saja, ini mungkin hanya ilusi. Menghadapi situasi di depan mereka, tentu saja semua orang tidak akan mengambil tindakan dengan mudah. Mereka akan menunggu sampai penguasa makam kematian menyelesaikan semuanya terlebih dahulu. "Hah? Kamu masih berpura-pura, iblis tua Suangui. Ada fluktuasi ruang khusus di istana Raja Hantu tadi. Jangan bilang kalau kamu tidak mengetahuinya," ucap penguasa makam kematian mendengus dingin. "Saudara Reaper, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Xuan Gui tua, cepat mundur. Jangan hentikan aku melahap anak laki-laki dari istana Raja Hantu ini. Jika tidak, aku juga akan melahapmu juga." "Hehehehe," ucap leluhur iblis darah mengambil langkah maju dan terkekeh, menatap dengan rakus pada Jenderal Gui Kui dan yang lainnya di bawah, dan sudut mulutnya hampir menetes. Darah jiwa semua hantu di tempat terlarang adalah tonik yang hebat baginya, dan dia tidak pernah meminumnya secara bebas selama bertahun-tahun. "Leluhur iblis darah," gumam iblis tua Xuan Gui melirik ke pihak lain, dengan kesungguhan di matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Fluktuasi ruang seperti apa?
Saya tidak tahu. Kalian berdua harus mundur dengan cepat. Jika Anda bersikeras menyerang Istana Raja Hantu, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Ucap Xuan Gui Laomo juga menolak mundur sama sekali. Hanya kamu. Ucap penguasa makam kematian matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Kali ini, aku akan menghancurkan Istana Raja Hantu, dan tidak ada gunanya bagi siapapun yang datang. Begitu dia selesai berbicara, jejak keganasan melintas di pupilnya, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan meledak. Sosok penguasa makam kematian tiba-tiba muncul di depan iblis tua Xuan Gui, dan meninju iblis tua Xuan Gui dengan berani. Dengan satu pukulan, energi kematian meningkat, dunia runtuh, dan aura mengerikan tiba-tiba datang ke hadapan iblis tua misterius itu, meledakkan kehampaan tak berujung di sekitarnya. Kekuatan kuat dari penguasa makam kematian terungkap dalam sekejap. Kamu, ucap iblis tua Xuan Gui terkejut dan marah, dan energi hantu yang tak ada habisnya di sekelilingnya naik, berubah menjadi tirai hitam yang mencapai langit. Tirai hitam menyapu, dan dia dengan paksa menangkap pukulan dari penguasa makam kematian. Ada ledakan keras, dan dengan tergesa-gesa, Xuan Gui Laomo terlempar keluar dan dibanting ke Istana Raja Hantu di bawah. Raungan keras terdengar, dan Istana Raja Hantu di bawah langsung runtuh. Banyak orang kuat di antara mereka terbang seperti burung, sangat ketakutan. Iblis tua misterius itu meraung, dan saat dia hendak naik ke langit, penguasa makam kematian mendengus dingin, dan tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, dia bergoyang dan datang menyerang lagi. Energi kematian yang tak ada habisnya seperti gelombang yang mengamuk, menghantam iblis tua Xuan Gui dengan ganas, terus-menerus menghempaskannya ke tanah Istana Raja Hantu, dan sosok penguasa makam kematian juga bergegas keluar dan langsung bergegas menuju iblis tua Xuan Gui dan menekannya. Karena dia memilih untuk mengambil tindakan, penguasa makam kematian tidak akan menahan diri sama sekali. Energi kematian yang tak ada habisnya meningkat, dan penguasa makam kematian menekan iblis tua Xuan Gui di bawah reruntuhan Istana Raja Hantu. Iblis tua Xuan Gui sepertinya tidak memiliki perlawanan. Di kejauhan, pemilik kawasan terlarang lainnya terkejut. Apakah penguasa makam kematian begitu kuat? Itu sangat ditekan sehingga Xuan Gui Laomo tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Gumam semua orang mengerutkan kening. Bagaimanapun, Xuan Gui Laomo juga merupakan penguasa area terlarang di tanah terbengkalai. Dalam hal kekuatan, meskipun dia bukan kelompok teratas di tanah terbengkalai, dia sama sekali bukan berarti keberadaan yang dapat dengan mudah ditekan. Terlebih lagi, ketika iblis tua Xuan Gui muncul sebelumnya, Guilong Guizu dan yang lainnya samar-samar bisa merasakan aura iblis tua Xuan Gui sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana dia bisa begitu mudah ditekan? Kecuali memang sengaja menunjukkan kelemahan. Namun, dalam pertarungan seperti itu, apa tujuan Xuan Gui Laomo dengan sengaja menunjukkan kelemahan? Tidak ada alasan sama sekali. Di tengah keraguan semua orang, tiba-tiba, aura yang menembus tiba-tiba muncul dari bawah Istana Raja Hantu. Aura ini begitu mengerikan hingga seperti api penyucian, menyelimuti seluruh Istana Raja Hantu dalam sekejap, menutupi kekosongan dengan radius ribuan mil. Segera setelah itu, suara ketakutan dan kemarahan datang dari bawah reruntuhan Istana Raja Hantu, dan penguasa makam kematian tiba-tiba meraung. Sosoknya tiba-tiba mundur, dan dalam sekejap dia akan berubah menjadi aliran cahaya dan kembali ke langit. Hei, penguasa makam kematian, karena kamu sudah di sini, mengapa kamu pergi terburu-buru? Suara dingin tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi, menyebabkan pupil semua orang tiba-tiba menyusut, dan semua orang tiba-tiba mengangkat kepala, menunjukkan ekspresi terkejut. Suara ini adalah Raja Hantu Senming.